Putri Salju dan Pohon Bicara. Di sebuah kerajaan yang jauh, tinggallah seorang gadis kecil bernama Putri Salju. Ia bukan putri kerajaan biasa. Rambutnya seputih salju musim dingin. Matanya sebening embun pagi. Dan hatinya penuh kasih. Ia tinggal bersama neneknya di sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Meski sederhana, hidup mereka bahagia. Setiap pagi, Putri Salju berjalan ke dalam hutan, membawa sekeranjang buah dan roti untuk dibagikan kepada hewan-hewan kecil yang tinggal di sana. Ia bersahabat dengan kelinci, tupai, burung-burung kecil, bahkan seekor rubah tua yang suka mengeluh soal kakinya yang pegal. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Putri Salju penasaran. Di tengah hutan, tumbuh sebuah pohon besar dan tua, dengan batang sebesar 3 pelukan orang dewasa. Daun-daunnya berkilau keemasan saat terkena cahaya matahari. Pohon itu dijuluki warga sekitar sebagai pohon bicara. Kenapa disebut pohon bicara? Tanya Putri Salju suatu hari pada neneknya. Konon, pohon itu hanya akan berbicara kepada seseorang yang benar-benar tulus hatinya. Tapi sudah ratusan tahun, tidak ada satupun yang mendengar suara dari pohon itu. Putri Salju pun tertarik. Sejak hari itu, setiap sore ia duduk di bawah pohon bicara, membacakan cerita, menyanyi, dan berbicara seolah-olah pohon itu adalah temannya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Suatu malam, angin kencang menerpa hutan. Petir menyambar dan hujan deras mengguyur tanpa henti. Putri Salju teringat bahwa banyak hewan kecil mungkin kedinginan dan ketakutan. Tanpa ragu, ia mengenakan jubah dan berlari masuk ke hutan membawa selimut dan makanan. Ketika ia tiba, ia mendapati kelinci kecil menggigil, burung-burung muda basah, kuyup, dan rubah tua terjebak di balik ranting yang tumbang. Dengan penuh semangat, Putri Salju menolong mereka satu persatu. Tiba-tiba, kilat menyambar sangat dekat. Ranting besar jatuh dari atas, tepat ke arah Putri Salju. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Ranting itu tak pernah menyentuhnya. Sebuah suara dalam gemuruh malam terdengar. Jangan takut, anak berhati mulia. Putri Salju terkejut. Ia menoleh ke arah suara itu. Pohon besar itu berbicara. Batangnya bergerak perlahan, melindungi Putri Salju dan para hewan kecil dari hujan dan petir. Daun-daunnya membentuk atap pelindung. Engkaulah yang kutunggu selama ini, kata pohon bicara. Hatimu penuh kasih. Kau tak meminta apapun dariku, tapi memberi tanpa henti. Putri Salju hanya bisa menatap dengan mata berbinar. Sejak malam itu, pohon bicara menjadi sahabat sejatinya. Setiap pagi, Putri Salju berbincang dengan pohon itu. Dan kadang ia diberi kisah-kisah kuno tentang dunia yang terlupa, tentang bintang yang dulu menyentuh bumi, dan tentang hutan yang pernah bernyanyi. Suatu hari, kabar tentang pohon bicara menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak orang datang, ingin melihat sendiri keajaibannya. Tapi hanya Putri Salju yang bisa mendengar suara sang pohon. Karena hanya ia yang benar-benar tulus. Bertahun-tahun kemudian, hutan itu dikenal sebagai hutan cerita, tempat dongeng-dongeng,
lahir dari akar yang bijak dan hati yang murni. Dan di tengah hutan itu, berdirilah pohon bicara dan putri salju, dua sahabat yang menjaga keajaiban dunia dengan cinta dan kebaikan hati. Pesan moral: kebaikan yang tulus akan membuka keajaiban yang bahkan tak terlihat oleh mata biasa. Tamat.